Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Dr. Marinasari. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kami yang berjudul Developing an Effective Ethic Program. Di mana kelompok 9 sendiri beranggotakan ada Joko, Dimas, Pemi, Irzan Gaus, dan saya sendiri Rangga Satria. Yang pertama, kita akan membahas tentang an ethical dilemma. Dilema etika disebut sebagai situasi di mana individu harus memilih antara dua pilihan yang memiliki implikasi moral yang berbeda. Dilema ini sering muncul dalam konteks bisnis ketika karyawan atau manajer dihadapkan pada keputusan yang mungkin bertentangan dengan kode etik perusahaan. Mungkin juga dapat menguntungkan secara pribadi atau finansial. Dalam dilema etika, individu perlu mempertimbangkan nilai, aturan, konsekuensi dari tindakan terhadap dirinya sendiri, perusahaan, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Adalah program etika bisnis berpotensi membantu para manajer puncak membangun budaya etika dan menghilangkan peluang untuk berperilaku tidak etis. Dalam bab ini, pertama-tama kita akan membahas korporasi sebagai entitas sosial, kemudian memberikan gambaran umum mengapa bisnis perlu mengembangkan program etika organisasi. Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan faktor-faktor yang harus disertakan dalam program tersebut, meliputi kode etik, pejabat etika, dan pendelegasian wewenang yang tepat. Program pelatihan etika yang efektif, sistem untuk memantau dan mendukung kepatuhan etika, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan program etika. Kemudian yang terakhir, kita akan mengembangkan kesalahan umum dalam merancang dan menerapkan program etika. Selanjutnya, the responsibility of the corporation as a moral agent. Korporasi makin dipandang bukan hanya sebagai entitas yang mencari laba, tetapi juga sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan pelanggan. Sebagai agen moral, perusahaan diharuskan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang menentukan perilaku bisnis yang dapat diterima. Perilaku etis berkembang melalui konsensus di seluruh perusahaan. Meskipun asumsi ini terpuji dan mengandung beberapa kebenaran, perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar aktivitas ekonomi di dunia mempekerjakan ribuan individu yang beragam budaya yang tidak akan pernah mencapai kesepakatan tentang semua masalah etika. Nah, selanjutnya di sini ada bagan ya, di mana terdapat bagan yang menggambarkan berbagai bentuk kesalahan yang paling sering diamati pada perusahaan. Salah satu alasan utama yang melakukan pelanggaran karena mereka merasa tertekan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai target bisnis. Jadi bentuk-bentuk kesalahan ini mencakup penyalahgunaan waktu perusahaan untuk bisnis pribadi, berperilaku kasar, berbohong kepada sesama karyawan, diskriminasi, penyalahgunaan internet, pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Grafik ini menunjukkan pentingnya program etika dalam mengurangi tekanan tersebut dan membantu karyawan membuat keputusan yang lebih etis dengan adanya panduan yang jelas dan mendukung perusahaan. Ya kan? Selanjutnya, the need for organizational ethic program. Kebutuhan akan program etika organisasi berakar pada pentingnya menciptakan budaya yang mendorong perilaku etis di lingkungan bisnis. Program etika dibutuhkan karena perusahaan sering menghadapi tantangan dan dilema etis yang kompleks, terutama dengan adanya tekanan untuk mencapai target bisnis atau bersaing dengan pasar global. Program etika membantu perusahaan mencegah perilaku tidak etis, memperkuat kepercayaan karyawan, dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Tanpa program yang efektif, organisasi rentan terhadap masalah etika dan pelanggaran hukum. Program etika yang kuat mencakup kode etik tertulis, pejabat etika, pelatihan formal, serta sistem pemantauan dan penegakan kepatuhan. Program ini penting untuk menciptakan budaya perusahaan yang berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi An Effective Ethics Program, di mana dalam buku ini kita menekankan bahwa masalah etika berada di garis depan perhatian organisasi.
karena manajer dan karyawan menghadapi keputusan yang semakin kompleks. Definisi program etika, program yang dirancang untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi nilai-nilai serta kebijakan etika perusahaan. Selanjutnya terkait pentingnya program etika. Di sini ada 4. Yang pertama, mencegah perilaku tidak etis. Program etika berfungsi sebagai panduan bagi karyawan untuk memahami apa yang dianggap sebagai perilaku etis dan tidak etis. Dengan adanya kode etik dan pelatihan yang jelas, karyawan dapat lebih mudah mengenali situasi yang mungkin menuntut keputusan etis. Yang kedua, membangun reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan sangat penting dalam dunia bisnis. Program etika yang kuat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dan tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan dikenal memiliki standar etika yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan cenderung merasa lebih puas dan termotivasi ketika mereka bekerja di lingkungan yang etis. Program etika yang efektif menciptakan budaya di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Dan yang terakhir, mengurangi risiko hukum dan keuangan. Perilaku tidak etis dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk denda, litigasi, dan kerugian finansial. Dengan memiliki program etika yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko ini dengan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku. Komponen utama program etika. Di sini ada kode etik, menyediakan pedoman perilaku, ada pelatihan etika, ini memberikan pemahaman tentang nilai apa dan peraturan yang bagaimana. Yang selanjutnya sistem pelaporan, jadi memfasilitasi pelaporan pelanggaran etika, dan yang terakhir terkait audit dan penilaian. Ini untuk mengukur efektivitas program utama dari etika tersebut. Selanjutnya terkait pelatihan etika, ada tujuannya itu untuk memperkuat nilai-nilai perusahaan dan memberikan karyawan kesempatan untuk belajar terkait peraturan di dalam perusahaan. Terus metodenya itu ada seperti workshop, simulasi, dan diskusi kelompok. Selanjutnya terkait sistem untuk memantau dan menegakkan etika. Yang pertama ada metodenya, itu observasi karyawan, dan audit internal serta survei. Tindakan korektifnya, penghargaan untuk karyawan yang patuh dan sanksi untuk karyawan yang melakukan pelanggaran. Mengukur efektivitas program etika. Jadi ada metode pengukuran seperti survei karyawan, penilaian kinerja, dan audit eksternal. Feedback dari karyawan itu penting, seperti masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Kesalahan umum dalam program etika. Ada beberapa kesalahan yang harus dihindari dari perusahaan. Yang pertama, mengabaikan umpan balik dari karyawan. Jadi perusahaan itu tidak memberikan space untuk karyawan memberikan saran atau ide-idenya dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan terlalu menggunakan bahasa hukum yang rumit, jadi sulit dimengerti terkait pelanggaran yang dilakukan karyawan. Yang ketiga, tidak melibatkan semua departemen dalam perusahaan untuk mengembangkan program. Baik, untuk studi kasus dalam program etika ini adalah terkait perusahaan Enron yang didirikan pada tahun 1985. Awalnya dikenal sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini terlibat dalam perdagangan gas alam dan energi. Namun, perusahaan ini terjerumus dan memiliki skandal besar yang mengungkapkan bahwa praktik akuntansi mereka tidak jelas atau tidak etis. Enron menggunakan teknik mark-to-market accounting untuk membesar-besarkan pendapatan yang memungkinkan mereka melaporkan keuntungan yang tidak direalisasikan. Praktek ini tidak hanya menyesatkan investor,
tetapi juga menciptakan ilusi kesehatan finansial yang kuat. Krisis etika di perusahaan Enron semakin diperparah oleh tindakan eksekutif yang menjual saham mereka sebelum keruntuhan perusahaan. Ini merugikan banyak karyawan dan investor yang tidak menyadari situasi sebenarnya. Selain itu, kegagalan pengawasan dari Dewan Direksi dan Auditor Arthur Andreessen menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam struktur perusahaan. Ketidakmampuan untuk mendeteksi dan menghentikan praktek-praktek ini berkontribusi pada kebangkrutan Enron pada 2001 yang mengakibatkan ribuan kehilangan pekerjaan dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar keuangan. Kasus Enron ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya program etika yang kuat dalam organisasi. Ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparansi dalam laporan keuangan untuk mencegah perilaku tidak etis dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami nilai-nilai di dalam perusahaan. Kode etik. Dalam perusahaan, kode etik kini menjadi standar yang diharapkan untuk membangun budaya etis dan juga mencegah terjadinya pelanggaran. Perusahaan biasanya merancang kode etik yang berisi prinsip umum, kode perilaku yang mencakup aturan perilaku yang diperbolehkan juga tidak, serta pernyataan nilai yang mencerminkan nilai bersama organisasi dan pemangku kepentingan. Penyusunan kode ini melibatkan pimpinan dan staf hukum untuk mengidentifikasi area beresiko. Selanjutnya ada tabel 8.3, yaitu manfaat utama dari kode etik yang komprehensif. Pertama, itu memberikan panduan dalam situasi etis yang rumit. Kedua, memperkenalkan budaya dan nilai perusahaan pada karyawan yang baru. Ketiga, menyampaikan ekspektasi kepada karyawan, pemasok, dan pelanggan. Keempat, meminimalkan standar manajemen yang subjektif. Kelima, membantu kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Keenam, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketujuh, melindungi dari tuntutan hukum. Kedelapan, itu meningkatkan moral, kebanggaan, dan juga loyalitas karyawan. Kesembilan, mendorong perubahan sosial dengan meningkatkan kesadaran. Kesepuluh, itu meningkatkan efisiensi pasar dengan mendukung praktik etis. Selanjutnya tabel 84. Dalam pengembangan dan implementasi kode etik, perusahaan perlu yang pertama, yaitu mengidentifikasi area risiko dan mencantumkan nilai serta aturan yang relevan yang ada pada perusahaan. Kedua, memasukkan nilai yang relevan dengan isu etika terkini. Ketiga, mengkaitkan nilai perusahaan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Keempat, memberikan contoh nyata untuk memperjelas nilai-nilai tersebut. Kelima, mengkomunikasikan kode secara berkala dalam bahasa yang mudah dipahami. Keenam, merevisi kode setiap tahun dengan masukan dari anggota dan juga pemangku kepentingan. Di sini ada contoh dari Call Corporation di Jepang yang secara konsisten itu mendapat pengakuan global untuk program etikanya yang menunjukkan bahwa kode etik diperlukan di perusahaan besar maupun juga kecil. Pejabat etika. Pejabat etika merupakan pejabat senior dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi program etika dan juga kepatuhan hukum. Di sini ada 8 peran dari pejabat etika. Yang pertama, menilai kebutuhan dan risiko program etika. Kedua, menyusun dan mendistribusikan kode etik. Ketiga, melatih karyawan. Yang keempat, menyediakan layanan rahasia untuk pertanyaan etis. Kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Keenam, memantau perilaku etis. Ketujuh, menindak pelanggaran. Dan yang terakhir itu memperbarui kode etik. Pejabat etika diharapkan memahami ribuan halaman peraturan yang relevan serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut terhadap perusahaan. Menurut Ethics Resource Center, perusahaan yang memiliki pejabat etika yang baik dapat mengurangi insiden pelanggaran hingga 75%. Peran ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah skandal perusahaan yang merusak citra. Banyak perusahaan kini menunjuk Chief Compliance Officers untuk mengawasi program kepatuhan. Dalam masa ekonomi yang sulit, kebutuhan akan etika dan juga kepatuhan
akan semakin penting untuk mencegah kesalahan pada tindakan organisasi ke depan. Selanjutnya, pelatihan dan komunikasi etika. Di sini, pelatihan dan komunikasi etika sangat penting gunanya untuk membangun program etika yang efektif. Program ini juga bisa mengajarkan karyawan tentang standar etika, kebijakan, dan hukum perusahaan, serta bisa memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan etis. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan budaya etika yang kuat memiliki 36% lebih sedikit pelanggaran. Pelatihan yang efektif juga bisa meningkatkan kesadaran etis karyawan dan juga bisa memperkuat budaya perusahaan serta mengurangi perilaku yang tidak etis yang ada di perusahaan. Selanjutnya, tujuan utama pelatihan etika. Di sini ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi area risiko utama bagi karyawan. Yang kedua, memberikan pengalaman melalui studi kasus dan tantangan etis. Ketiga, menyatakan bahwa pelanggaran tidak akan didukung oleh organisasi. Keempat, memastikan karyawan bertanggung jawab secara individu atas perilakunya. Yang kelima, itu menyelaraskan perilaku karyawan dengan reputasi dan branding organisasi. Yang keenam, memberikan umpan balik tentang cara mereka menangani isu etis. Ketujuh, menyediakan mekanisme anonim untuk menyampaikan kekhawatiran. Kedelapan, menyediakan jalur kepemimpinan untuk konsultasi ketika menghadapi dilema etis. Terima kasih Mas Firmin. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika yang objektif. Di mana sistem untuk menegakkan standar yang objektif itu ada 3. Yang pertama harus adanya pelaporan, yang kedua adanya audit, yang ketiga adanya tindakan penegakan. Yang pertama mengenai pelaporan, yang dimana sistem pelaporan ini seperti adanya hotline atau kanal anonim, yang dimana sangat penting untuk memungkinkan karyawan melaporkan masalah etika tanpa adanya takut adanya pembalasan, ada tindakan yang diskriminatif oleh atasan. Ini adalah langkah awal dalam mendeteksi adanya suatu pelanggaran. Yang kedua, adanya audit dan pemantauan. Setelah adanya pelaporan, maka akan dilakukan proses namanya audit rutin, memastikan bahwa semua aktivitas sesuai standar dan peraturan etika, di mana audit ini bisa dilakukan oleh tim internal ataupun pihak eksternal dari setiap perusahaan, dan berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan ini mematuhi kode etiknya. Karena setiap perusahaan harus selalu menaati adanya kode etik di perusahaan. Yang ketiga, ada melakukan tindakan penegakan. Setelah adanya pelaporan, audit, pemantauan, maka adanya tindakan penegakan. Berdasarkan temuan dari laporan dan audit, maka perusahaan mengambil tindakan yang korporatif, seperti memberikan sanksi bagi pelanggaran dan penghargaan bagi kepatuhan. Ini gunanya mendorong budaya etis dengan memperlihatkan bagaimana konsekuensi memperlihatkan yang jelas bagi tindakan yang dilakukan. Selanjutnya mengenai peningkatan berkelanjutan dalam program beretika. Program etika ini ada 4. Harus adanya evaluasi rutin, umpan balik karyawan, penyusunan kebijakan, pelatihan berkelanjutan. Mengenai evaluasi rutin, bagaimana perusahaan ini harus melakukan evaluasi yang berkala terhadap program etika untuk menilai efektivitasnya dan memastikan bahwa program tersebut tetap relevan dengan perubahan bisnis dan regulasi. Jangan sampai tidak adanya evaluasi ternyata bersimpangan dengan regulasi dan perubahan bisnis yang ada, atau etikanya itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua, melakukan umpan balik karyawan. Ini gunanya mengumpulkan pendapat dan saran dari karyawan sangat penting. Gunanya untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam mematuhi standar etika dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Mana saja yang perlu ditutup lubang-lubang kesalahan tersebut, ini hanya diperlukan oleh karyawan yang bawah, karena mereka yang di lapangan memahami apa yang akan terjadi di perusahaan selanjutnya. Yang ketiga, melakukan penyesuaian kebijakan. Penyesuaian kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan dan kode etik agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi yang ada dengan tuntutan bisnis yang per hari ini. Selanjutnya yang terakhir, melakukan pelatihan berkelanjutan. Pelatihan berkelanjutan ini sangat penting. Dampaknya memberikan pelatihan secara berkala itu memastikan karyawan selalu up to date dalam pemahaman mereka tentang etika dan cara penerapannya.
Jangan sampai mereka hanya paham mengenai teoritis tapi tidak paham mengenai cara penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari. Ini guna untuk memastikan bahwa karyawan selalu berpatut pada etika dan SOP yang ada. Selanjutnya berkenaan mengenai kesalahan umum dalam desain dan implementasi program etika. Di sini ada 3, melakukan desain program yang buruk, yang kedua kesalahan implementasi, yang ketiga dampak negatif terhadap perusahaan. Mengenai desain program yang buruk, ketika program etika yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk diterapkan. Karena tujuan yang tidak realistis akan kebijakan yang terlalu rumit atau penundaan yang tidak relevan, ini dapat mengurangi efektivitas program etika. Ketika pengurangan efektivitas program etika, maka perusahaan ini dikatakan merupakan program yang buruk atau tidak selaras dengan etika yang berada. Yang kedua mengenai kesalahan implementasi, kesalahan untuk penerapannya. Bagaimana perusahaan ini kurang adanya dukungan dari manajemen senior, serta komunikasi yang lemah kepada karyawan tentang pentingnya etika dapat menyebabkan program ini tidak diterapkan dengan baik. Atau bisa kita sebut kurangnya adanya pemahaman mengenai etika, kurangnya karyawan ini up to date mengenai etika yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, dampak negatif pada perusahaan. Jikalau desain dan implementasi program tidak memadai, dampaknya bisa berupa pelanggaran hukum ataupun kerugian reputasi dan hilangnya kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Ini merupakan dampak yang paling buruk terhadap perusahaan ketika stakeholder tidak ada lagi kepercayaan terhadap perusahaan. Maka memungkinkan laba akan turun drastis. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan sampaikan oleh Bang Ejan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Jadi, bisa disimpulkan pada kesempatan kali ini bahwa program etika membantu karyawan menyadari masalah hukum dan etika di tempat kerja. Perusahaan perlu memiliki program etika untuk menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau standar etika serta hukum. Tanpa program etika ini, karyawan akan sulit mengetahui perilaku yang dianggap baik oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tiap perusahaan memiliki standar etika yang berbeda. Program etika yang efektif memastikan karyawan paham akan nilai-nilai perusahaan dan mematuhi kode etik. Ini juga membantu mencegah masalah hukum dan reaksi negatif publik. Pedoman hukum mendorong perusahaan mengevaluasi resiko, memonitor, dan menghukum pelanggaran etika. Biasanya, perusahaan memulai program etika dengan membuat kode etik terlebih dahulu yang menjelaskan harapan perusahaan terhadap karyawan. Pejabat etika bertanggung jawab mengelola program ini meliputi pelatihan, pemantauan kepatuhan, dan menangani pelanggaran. Pelatihan etika penting agar karyawan bisa mengatasi masalah etika. Program yang efektif menggunakan cara seperti audit, survei, dan sistem pelaporan untuk memantau perilaku. Tindakan penghargaan dan hukuman juga penting untuk memastikan kepatuhan. Selanjutnya, resolving ethical business challenge. Di sini ada beberapa pertanyaan dan solusi dalam menjawab tantangan etika bisnis. Yang pertama ada how is top management supporting a culture of ethical or unethical behavior? Bagaimana cara top management dalam mendukung sebuah budaya dari perilaku etika dan tidak beretika? Tentunya manajemen puncak mendukung budaya etis dengan memberikan contoh, menerapkan aturan secara tegas, dan memastikan pelatihan serta komunikasi tentang etika berjalan baik. Jika mereka fokus pada keuntungan saja, tentunya budaya etis bisa terabaikan. Namun jika manajemen berkomitmen pada etika, maka perusahaan akan lebih transparan dan bertanggung jawab. Apabila manajemen puncak mendukung budaya etis ini dengan sangat baik dan fokus, tentunya karyawan-karyawan yang berada di bawahnya akan lebih segan dan juga akan lebih bertanggung jawab terhadap perilaku etika di lingkungan kerja. Yang kemudian ada what should be communicated to customer if the code of ethics requires honesty and transparency. Apa yang harus dikomunikasikan kepada pelanggan jika kode etik membutuhkan kejujuran dan transparansi.
Jika kode etik mengharuskan kejujuran dan transparansi, semua informasi kepada pelanggan harus jelas dan benar, termasuk soal produk, harga, dan resikonya. Hal ini akan membangun kepercayaan pelanggan dan membuat mereka lebih yakin dengan keputusan mereka. Tentunya dengan melakukan kejujuran dan transparansi ini akan meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan akan menjadikan perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang jujur yang akan memberikan segala informasinya dengan kejujuran dan transparansi. Hal ini akan berdampak juga terhadap peningkatan penjualan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, studi case. Pada April 2023, British American Tobacco atau BAT setuju untuk membayar denda sebesar lebih dari 635 juta US dollar kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri karena melanggar sanksi yang dikenakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Kasus ini terjadi karena British American Tobacco menggunakan skema kompleks selama bertahun-tahun untuk mengekspor produk tembakau ke Korea Utara melalui perusahaan anak yang berbasis di Singapura. Dana dari penjualan produk tersebut ditransfer melalui 2 bank yang terkena sanksi. Pelanggaran ini tidak dilaporkan secara sukarela oleh British American Tobacco dan OFAC menganggapnya sebagai pelanggaran berat yang merupakan pelanggaran terbesar dalam sejarah OFAC yang melibatkan lembaga non-finansial. Pada kasus British American Tobacco ini terdapat 2 masalah utama. Yang pertama, pelanggaran sanksi. British American Tobacco melanggar sanksi internasional dengan tetap menjual produk mereka ke negara yang terkena embargo. Kedua, manipulasi dan penyembunyian. British American Tobacco dengan sengaja menyembunyikan aktivitas ini dengan menggunakan anak perusahaan yang berbasis di Singapura dan bank yang terkena sanksi untuk mengalirkan dana. Terdapat 4 solusi yang dapat diterapkan pada kasus ini. Yang pertama, penguatan pengawasan internal. British American Tobacco perlu memperkuat sistem pengawasan internal dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan sanksi internasional. Hal ini dapat mencakup audit internal yang lebih ketat, khususnya terkait dengan operasi di negara-negara yang berisiko tinggi. Yang kedua ada pelaporan sukarela. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan harus segera melaporkan sendiri pelanggaran tersebut kepada otoritas terkait. Pelaporan yang transparan akan dapat membantu mengurangi hukuman yang lebih berat di masa depan. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua pegawai, terutama manajemen puncak, memiliki pelatihan yang cukup terkait dengan hukum dan peraturan internasional termasuk sanksi ekonomi. Dan yang keempat, kolaborasi dengan otoritas. British American Tobacco harus bekerja sama secara terbuka dengan regulator untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencegah terulangnya kembali kejadian serupa. Menunjuk konsultan eksternal untuk memantau dan mengawasi kepatuhan dapat membantu memperbaiki masalah yang mendasar di perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, British American Tobacco dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa dan membangun kembali reputasi mereka yang telah terpengaruh oleh skandal ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, Mas Rangga, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang perlu diingat bahwa etika bukanlah tentang kenyamanan, tetapi tentang komitmen terhadap kebenaran meski sulit untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.